Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Shalom. Selamat Hari Paskah dan selamat Hari Minggu untuk kita semua. Terima kasih karena setia beribadah bersama Gereja Damai. Dan dimanapun Anda berada, saya percaya Anda berada dalam keadaan sehat-sehat sahaja. Mari bersama-sama saya siapkan hati membaca iman rasuli dalam Kiraan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Easter kepada kita semua. Dan puji Tuhan, baik karena kita dapat bertemu kembali melalui sesi yang kedua kita pada minggu ini. Dan puji Tuhan, baik sebelum kita mula kepada acara ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu. Kematian Yesus Kristus 2000 tahun yang telah lalu, pada hari pertamanya dalam kematiannya, pada hari yang ketiga ternyata kemenangan itu kepada orang-orang percaya. Yesus telah bangkit dan menandakan kemenangan bagi semua orang-orang percaya. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, sebelum kami memulakan acara ibadah kami, dalam Easter ini Tuhan, kami serahkan pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa umat-umat-Mu akan diberi berkat Tuhan pada hari ini. Saya berdoa bagi para pemimpin pujian penyembahan yang sebentar lagi akan melayani kami dengan pujian, penyembahan sebagai sorak kemenangan bagi orang-orang percaya. Saat ini Tuhan kami serahkan, letakkan tempat ini ke tangan-Mu. Engkau mengurapi mereka semua, bahkan baik pemimpin-pemimpin pujian bikapnya Tuhan, terus kepada pemain musiknya sekaligus semua alat-alat yang diguna pakai, Tuhan mengurapi semuanya dengan urapan baru. Tuhan, mari juga Tuhan mempersiapkan hamba Tuhan yang akan melayani kami dengan firman Tuhan pada hari ini juga. Penyertaan Tuhan, berkat Tuhan akan mengalir atasnya dan akan memberkati banyak orang yang mendengar, yang membuka online ini dengan berkat dan pertolongan Tuhan sendiri. Kami juga berdoa Tuhan, apapun yang kami persembahkan pada hari ini, melalui apapun tangguh yang kami jalankan pada hari ini, tidak kira kami dimanapun berada, Tuhan akan memberkati, baik melalui tangguh, baik melalui persembahan kami, persepuluhan kami, pemberian kasih, apapun Tuhan. Kami percaya itu yang kami beri dengan iman kami, dengan sukacita, bukan terpaksa, tetapi dengan penuh sukacita. Kami percaya dari manapun sumber, Tuhan berkati kami pada hari ini. Gereja Damai Sejahtera, bahkan gereja yang bersekutu, kawan-kawan saudara seiman, dari manapun tempat, kami percaya Tuhan akan memberkati semua kami dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan yang mengutus berkat-Mu dari timur, barat, utara, selatan, dari udara sendiri. Bala tentara surga akan turun tangan, malaikat-Mu akan memberkati segala apapun yang telah disumbang oleh anak-anak Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bersama-sama dengan kami dari permulaan ibadah kami sampai akhirnya, agar nama Tuhan dapat dipermuliakan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Amin. Amin. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Mari pagi ini kita memuji Tuhan, kita raihkan Dia yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan saya dan saudara. Mari kita terus memuji Tuhan pada pagi ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk
salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini, sebagaimana yang telah saya nyatakan dan katakan bahwa kita mengadakan perjamuan kudus pada hari ini, pada pagi ini, sempena hari kebangkitan Kristus. Dan kita melihat kepada arti daripada perjamuan suci itu sendiri. Sebelum kita mulai dan sebelum kita teruskan dan kita akan berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, kami sebentar akan berhadapan dengan meja-Mu. Sebentar kami akan menerima air dan roti yang menjadi lambang bagi kami. Dan kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu bekerja agar melalui perjamuan suci ini ataupun perjamuan Tuhan ini kami diberkati bersama. Kami menyadari kami diberi hikmat dan bijaksana, kami diberi sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam perjamuan kudus ini. Baik pelayan-pelayan yang bertugas, baik siapapun kami ya Tuhan yang akan menerima perjamuan pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan biarlah semuanya menjadi satu lambang yang sangat berarti dan sangat berharga bagi setiap pribadi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan ambil waktu ataupun yang bertugas akan bertugas. Saya akan memberi sedikit penjelasan. Perjamuan suci adalah sebagian tanda perjanjian baru dari kasih Allah demi Kristus Yesus kepada kita orang berdosa, sehingga pada waktu kita menerima roti yang dipecah-pecahkan yang membayangkan kehancuran tubuh Kristus dan cawan air anggur yang membayangkan kehancuran darah Tuhan Yesus bagi penebusan dan keampunan dosa. Perjamuan kudus adalah perjamuan persekutuan dalam korban sengsara Yesus kepada kita manusia berdosa yang menjadi seteru Allah, kini telah diperdamaikan dengan Tuhan dan sesama kita, sehingga Yesus dalam kita dan kita di dalam Yesus akan menjadi kenyataan dalam hidup kita sehari-hari. Dan itulah makanya kita melibatkan diri di dalam perjamuan kudus, karena ianya satu lambang bagi kita, di mana Allah telah menyatukan kita dan telah hidup di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Oleh itu, sebelum kita berdoa, baiklah kita mempersiapkan diri masing-masing sambil merenungkan arti dan tujuan perjamuan kudus ini, supaya ianya mendatangkan berkat bagi kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, kita perlu koreksi diri kita perlu lihat kepada diri kita, dan agar kita layak di hadapan Tuhan, agar kita dapat diterima oleh Yesus Kristus. Karena jika kita memuji diri kita sendiri, hukum tidak akan menimpa kita. Ya, hukum tidak akan menimpa kita. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, sebentar air dan roti akan dibagikan yang sebagai simbol ataupun lambang daripada tubuh dan darah Yesus Kristus, agar kami sebagai umat-Mu ya Tuhan akan mengalami hadirat-Mu, yang walaupun yang kami lakukan pada hari ini adalah satu simbol daripada kematian dan kebangkitan Kristus, tapi agar ianya Tuhan sungguh-sungguh hidup di dalam kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jika ada roti ataupun air kita akan sediakan, dimanapun kita berada kita akan sediakan. Saya akan baca firman Tuhan di dalam Matius 26 ayat yang ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dan kita ambil roti bersama, dan kita angkat roti, dan saya akan baca sekali lagi ayat ini. Dan ketika mereka sedang makan,
Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan bersama. Kita ambil air dan kita angkat air kita. Sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus." Haleluya Tuhan, kami telah mengikuti perjamuan kudus, kami telah menghadapi meja Tuhan. Dan ini adalah satu simbol bagi kami yang ada pada hari ini. Agar ianya Tuhan bekerja di dalam hati kami. Dan apa yang kami lakukan pada hari ini menjadi satu ketetapan bagi kami ya Tuhan. Dan agar kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan Tuhan kami berdoa supaya Tuhan memberkati anak-anak Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan Engkau hiburkan. Kami berdoa biarlah darah Kristus menyucikan kami. Bukan hanya dosa-dosa kami, tetapi bilur-bilur Tuhan akan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh anak Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang ikut serta di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tuhan akan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulia nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Hai, shalom, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat hari Minggu. Selamat hari Paskah untuk kita semua. Ini adalah hari di mana kita merayakan hari kebangkitan Kristus. Hari Jumat yang telah lalu, Jumat Agung, kita telah merayakan kematian Kristus. Dan pada hari ini, pagi ini, kita merayakan kebangkitan Kristus. Nah, jadi seperti mana yang saya katakan bahwa kematian Kristus itu adalah luar biasa. Tidak seperti kematian manusia biasa. Manusia biasa mati tidak meninggal apa-apa. Dan mungkin manusia itu akan meninggalkan nama. Kalau kita baik, orang ceritakan bahwa kita baik. Kalau kita jahat, orang ceritakan bahwa kita jahat. Kan meninggalkan nama. Tapi kematian Kristus itu adalah luar biasa. Dia telah mati menanggung segala penderitaan kita. Jadi pada hari ini saya membawa kita untuk melihat tema yang berkata makna penting dari kebangkitan Kristus. Ya, makna penting daripada kebangkitan Kristus. Manusia secara utuhnya memang tidak akan bangkit daripada kematian. Ya, apabila kita mati maka kita akan mati. Tetapi ada beberapa peristiwa yang menceritakan tentang kebangkitan. Ya, di mana setelah mati ada kebangkitan. Pertama di dalam firman Tuhan yaitu Lazarus sendiri. Ya, Lazarus sendiri pada waktu itu Yesus ada dan Yesus telah membangkitkan Lazarus. Dan juga sewaktu ada beberapa waktu yang sesudah itu sampai pada hari ini ada juga kisah-kisah yang kita dapat lihat, ya, dan tentang kebangkitan, ya, mukjizat kalau terjadi dan orang itu telah bangkit, tetapi tidak untuk selamanya, dia akan mati. Tetapi kebangkitan Kristus ini saudara, dia telah bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, tidak melalui kematian lagi, sampai turun ke dunia nanti untuk menghakimi kita sebagai umat manusia. Jadi di dalam kebangkitan Yesus ini ada beberapa arti yang penting bagi kita, saudara, untuk kebangkitan Kristus di waktu Paskah ini. Ya, mengapa Yesus Kristus itu bangkit? Bagaimana Yesus bangkit? Dan bagaimana ceritanya? Dan kita akan lihat bersama. Dan yang pertama, kebangkitannya meneguhkan keilahiannya bahwa Ia adalah Tuhan.
Ya, kebangkitannya meneguhkan keilahiannya bahwa Ia adalah Tuhan. Bukan manusia seperti kita biasa ini, tetapi Dia adalah Tuhan. Dan Dia telah mati dan bangkit. Ya. 3 hari sesudah Dia mati, Dia telah bangkit, seperti mana yang Dia katakan sebelum Dia telah mati. Dan kalau kita lihat bahwa kebangkitannya itu adalah meneguhkan keilahiannya, bahwa Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Bukan manusia seperti yang dikatakan orang pada waktu itu. Dia ini adalah manusia, Dia lahir daripada Maria. Bukan, kita tidak tahu Yusuf adalah tukang kayu. Ya, mereka tidak dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tidak dapat menerima bahwa Dia adalah Yesus yang telah dijanjikan oleh firman Tuhan. Dia adalah orang Allah yang telah dijanjikan oleh firman Tuhan, Raja yang telah dijanjikan oleh firman Tuhan. Dan mereka katakan bahwa Dia adalah manusia biasa. Nah, kebangkitan Yesus pada Paskah ini ya meneguhkan keilahian bahwa Dia adalah Tuhan. Kita lihat di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang keempat. Dan saya tidak mungkin akan baca itu, tetapi kita lihat sendiri bagaimana firman Tuhan itu berbicara bahwa Dia adalah Tuhan, dan sungguh-sungguh adalah Tuhan, dan bukan adalah manusia biasa. Dia adalah Tuhan yang telah mati untuk kita dan telah bangkit ke surga. Dan sifat keilahiannya sendiri ya mengharuskan kebangkitannya. Dia harus bangkit, saudara. Kalau Dia tidak bangkit, mana mungkin Dia adalah Allah. Kalau Dia tidak bangkit, mana mungkin Dia adalah Tuhan yang kita harapkan. Kalau Dia tidak bangkit, untuk apa kita percaya kan? Jadi karena sifat keilahiannya sendiri mengharuskan kebangkitannya. Dan itulah maka Dia bangkit. Pada hari yang ketiga itu Dia telah bangkit daripada kubur. Menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Karena Dia telah bangkit daripada kematian. Kristus adalah Allah. Manusia adalah suatu pribadi yang kudus dan tidak berdosa. Maut tidak berkuasa atas Dia. Dia adalah manusia, seutuhnya manusia, tetapi Dia adalah Tuhan. Karena maut tidak berkuasa atasnya. Itulah firman Tuhan katakan, di mana kuasa sangat maut itu? Karena Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Dia mati secara manusia, tetapi Dia hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Dan ini yang membuktikan saudara bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dan juga Juru Selamat haruslah seorang manusia, supaya Ia dapat mati untuk membayar dosa-dosa, dan harus Allah supaya dapat bangkit. Harus manusia supaya dapat mati. Kalau Dia bukan manusia, Dia tidak akan mati ya. Kalau Dia adalah Allah, bukan manusia, Dia tidak akan mati. Dan juga harus Allah supaya dapat bangkit, menyatakan bahwa Dia adalah Allah, yang walaupun Dia turun mengambil rupa sebagai manusia. Karena di dalam manusia itu Dia menyatakan bahwa Dia adalah manusia. Ya, Dia akan mati. Dan di dalam kealahan Dia bahwa Dia adalah Allah, Dia harus bangkit dari antara orang mati. Dan itulah yang terjadi di atas kebangkitan Kristus. Dia telah datang sebagai manusia, mati untuk saya dan saudara. Dan sebagai Allah yang kita percaya pada hari ini, bangkit dari antara orang mati. Dan duduk di Firdaus, duduk di taman Allah, duduk di surga sebagai Allah. Dan juga Kristus telah menunjukkan kepada kebangkitannya sebagai suatu tanda yang akan diberikan kepada umat Israel. Dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-38 sampai kepada 40, dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-18 hingga yang ke-20 itu berbicara tentang Kristus telah menunjukkan kepada kebangkitannya sebagai satu tanda yang akan diberikan kepada umat Israel. Satu tanda yang diberi kepada umat Tuhan. Umat Tuhan ini adalah umat Israel. Ya, umat Israel ini adalah umat Tuhan. Dan Allah memberi tanda ini kepada umat Israel supaya mereka tahu bahwa Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Namun umat Israel tidak percaya kepada Dia.
Dia mati, merekalah yang menyalibkan dia. Karena mereka tidak mau dan tidak sanggup dan tidak dapat menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya mereka bunuh dia. Tetapi mereka tidak tahu bahwa semuanya itu adalah atas rencana Tuhan. Supaya dia akan mengalami kematian. Jika mereka tidak membunuh dia, maka dia tidak akan mengalami kematian. Karena dia adalah Allah. Ya, dia adalah Allah. Dan oleh karena mereka, dia telah mati. Dan oleh karena kematiannya itu menanggung segala dosa kita. Dan sebagai Allah, dan dia telah menang atas segala semuanya itu, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan menjadi Allah yang nyata kepada umat Israel dan kepada kita yang pada hari ini. Kalau Tuhan tidak bangkit, untuk apa kita percaya pada Tuhan? Ya, kalau Tuhan tidak bangkit daripada kematian, untuk apa kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, Dia mati dan bangkit, supaya kita yang harus mati oleh karena dosa telah diampuni dosa kita, dan kebangkitannya menyatakan kemenangan kita, bahwa kita menang atas segala dosa dan kita menjadi orang yang merdeka. Dan juga kebangkitannya adalah meterai yang sah dari kematian dan karya korban perdamaiannya dengan sempurna. Ya, kebangkitannya adalah meterai yang sah dari kematian dan karya korban perdamaiannya dengan sempurna. Menjadi satu pengesahan akan kematian kebangkitannya untuk kita. Kita lihat di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang keempat, pasal yang keempat ayat yang kelima. Dan saya akan beri kerjaan serumah kepada kita. Buka handphone kita, tutup Facebook, yang lain-lain, dan buka Alkitab kamu, dan sila baca di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang keempat, pasal yang keempat ayat yang ke-25. Mengisahkan, menceritakan kebangkitannya adalah meterai yang sah dari kematian dan karya korban perdamaiannya yang sempurna untuk kita. Dan kebangkitan Kristus sungguh-sungguh perlu untuk melengkapi pekerjaan penebusan. Jika dia tidak bangkit, maka dia tidak menebus kita. Nah, jadi kematian Kristus itu sangat perlu supaya menjadi suatu kenyataan ataupun untuk melengkapkan pekerjaan penebusannya, bahwa dia telah mati menanggung dosa kita dan bangkit yang menjadi Allah untuk kita. Dan itulah kerja penebusan Kristus. Melalui inkarnasi Yesus Kristus, Dia menanggung segala penderitaan, dan hari yang ketiga bangkit menyatakan kealahannya kepada kita. Karena jika Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka kita semua masih berada dalam dosa. Jika Kristus tidak dibangkitkan daripada kematian, maka kita yang hari ini juga masih di dalam dosa. Karena Dia telah bangkit, maka kita hidup di dalam kuasa Allah, dan kita telah dimerdekakan oleh karena kebangkitan Kristus. Dan oleh karena kebangkitan Kristus, hanya kematian dalam kebangkitannya yang menyelamatkan manusia. Roma pasal 5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Hanya kematian Yesus Kristus, hanya kematiannya yang menyelamatkan manusia. Tidak ada penyelamatan lain, tidak ada keselamatan bagi kita di tempat yang lain, hanya melalui Yesus Kristus. Karena Yesus telah mati untuk kita, karena Yesus telah bangkit untuk kita, saudara. Ya, kita mati dan kita akan dibangkitkan pada hari-hari yang telah Tuhan tentukan. Pada waktu itu kita akan bangkit bersama dengan Kristus. Nah, jika Kristus tidak bangkit, maka kita juga tidak akan bangkit, dan kita akan mati untuk selama-lamanya. Tetapi apabila kita hidup di dalam Kristus, maka kita ada kebangkitan. Karena pada masa-masa yang terakhir nanti, orang-orang yang mati akan dibangkitkan, dan mereka yang telah mati di dalam Kristus akan mendahului kita yang hidup pada hari ini. Dan kita bangkit oleh karena Kristus telah bangkit. Dan juga segalanya telah tuntas sebelum kebangkitannya.
tetapi kebangkitan adalah jawaban. Sebelum kebangkitannya sebenarnya Tuhan telah menanggung dosa kita. Secara tuntas kita telah diampuni. Ya, diampuni oleh Tuhan. Tetapi kebangkitan adalah jawaban dan jaminan dari Allah bahwa karya keselamatannya telah dipenuhi atau digenapi dalam dan melalui kematiannya. Ya, jadi kebangkitan Yesus itu adalah jawaban daripada kematian Kristus. Dan dia adalah jawaban bagi kita. Yang ketiga, kematiannya meneguhkan bahwa ia hidup dan mampu memberi kehidupan yang menyelamatkan semua orang percaya. Ya, kebangkitannya itu meneguhkan bahwa ia hidup dan mampu memberi kehidupan. Jika Kristus tidak bangkit, maka tidak ada kehidupan. Karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati, maka bagi kita yang percaya kepada Tuhan akan ada kehidupan. Ya, bukan mati. Walaupun kita mati, kata firman Tuhan, yaitu hanya untuk seketika. Dan kita akan bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Ya, apabila Tuhan turun ke dunia ini untuk kedua kalinya. Nah, jadi kematian Tuhan itu, dan kebangkitan Tuhan itu akan membangkitkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apabila kita hidup di dalam Tuhan, percaya beriman kepada Tuhan yang walaupun kita mati dan kita hidup di dalam Kristus. Dan juga kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11 dan 11 ayat yang ke-25, ya, berbicara tentang kematian meneguhkan bahwa ia hidup dan mampu memberi kehidupan yang menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Itulah dia katakan bahwa setiap orang yang percaya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Kita akan diberi hidup yang kekal. Dan itulah keistimewaan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan juga Tuhan kita Yesus Kristus pernah berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan." Yohanes 10 ayat yang ke-10. Ya, dia datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yesus datang supaya kita diberi hidup. Ya, dia datang ke dunia ini untuk menghidupkan kita agar di dalam kita ada kelimpahan karena Kristus. Ya, saudara, karena Kristus. Ya, kita ada pada hari ini oleh karena Kristus. Kamu sehat kuat oleh karena Kristus. Kamu kaya oleh karena Kristus. Jangan bangga kalau kita kaya. Dan lihatlah bahwa kita kaya adalah oleh karena Kristus. Dan juga akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Di dalam Yohanes 11:25. Ya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Walaupun kita mati, saudara, karena kita hidup di dalam Kristus, maka kita hidup. Nah, dia kata bahwa dia adalah hidup. Dan walaupun kita akan mati, kita hidup di dalam Kristus. Ya, walaupun kita akan hidup, meninggalkan dunia fana ini, tubuh kita kembali kepada debu, tetapi kita hidup di dalam Kristus. Kalau Tuhan datang kedua kali ke dunia ini, maka kita akan bangkit bersama-sama dengan Dia. Yang keempat, kebangkitannya merupakan jaminan bagi kebangkitan orang-orang percaya masa yang akan datang. Jaminan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Kalau kita bukan orang yang percaya, maka tidak ada kebangkitan. Kita bangkit, tetapi kita akan pergi ke neraka, menderita selama-lamanya. Dan kita hidup karena Dia adalah hidup. Kebangkitannya merupakan jaminan bagi kebangkitan orang-orang percaya masa yang akan datang. Jika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan bangkit. Yang walaupun kita sudah mati. Kebangkitan Kristus sebagai jaminan kebangkitan kita di masa yang akan datang dan menjadi dasar pengharapan kita pada hari ini. Ya, jika Tuhan tidak hidup, mungkin saya pun tidak menjadi orang percaya. Mau kamu percaya kepada Tuhan yang tidak hidup dan tidak bangkit? Tidak kan? Yang kita adalah anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan kita. Tuhan kita telah mati 3 hari dan telah bangkit. Menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan.
Tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain, yang tidak ada jalan kepada Allah, hanya melalui Yesus Kristus. Jika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Dan sebab jika Kristus telah bangkit dari kematian, jika Kristus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita kepadanya. Jika dia tidak bangkit, maka sia-sialah kita percaya kepada Tuhan. Dan ya, kita sia-sia saja bahwa percaya kepada orang yang tidak bangkit. Tapi kita bersyukur kepada Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah sungguh-sungguh Allah yang walaupun dia telah menjadi manusia, mengambil rupa sebagai manusia melalui inkarnasi Yesus Kristus, tetapi dia telah bangkit, menyatakan bahwa dia adalah Allah yang kita percaya pada hari ini. Kebangkitan yang merupakan yang sulung bagi kebangkitan semua orang percaya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang kedua sampai ke-23, baca ya. Dia adalah yang sulung, merupakan yang sulung bagi kebangkitan semua orang percaya. Tidak ada orang yang akan membawa keselamatan hanya di dalam Yesus. Yesus telah bangkit untuk kita, saudara. Ya, kebangkitan Yesus itu telah memungkinkan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, untuk diselamatkan olehnya. Dan itulah Allah, dia telah melakukannya untuk kita, saudara. Dan yang kelima, Kristus harus bangkit untuk menjadi kepala gereja. Wow, dia telah bangkit untuk menjadi kepala gereja. Bukan hanya bangkit untuk menyatakan bahwa dia adalah sungguh-sungguh Allah bagi saudara dan saya, tetapi dia telah bangkit untuk menjadi kepala gereja. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan kita yang ada pada hari ini. Gereja Damai Sejahtera adalah milik Tuhan. Tuhanlah yang kepala kita. Kita adalah umat-umatnya. Dia telah bangkit untuk kita, Gereja Damai Sejahtera. Dia telah ada untuk kita sebagai Gereja Damai Sejahtera. Jika dia tidak bangkit daripada antara orang mati, untuk apa kita percaya kepada dia? Tetapi sebagai Allah yang berkuasa, saudara, maka dia adalah kepala daripada Gereja Damai Sejahtera. Dia adalah kepala kepada gereja kita sebagai Allah. Tujuan kita hanya terarah kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, ya, berdasar atas kehendak dan rencana Tuhan, dan kepada Dialah kita berharap. Dan kita lakukan apa saja di dalam dan melalui gereja kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, tidak ada manusia lain daripada Tuhan yang menjadi kepala daripada gereja kita. Saya hanya pastor. Ya, saya hanya pastor dan sebagai hamba Tuhan, bukan Tuhan untuk gereja damai. Tuhan adalah kepala kita. Yang memerintah kita, Gereja Damai Sejahtera, adalah Tuhan, bukan Pastor Antoni. Pastor Antoni manusia biasa, mati tidak ada bangkit pada 3 hari, dan kecuali hanya pada waktu kebangkitan Kristus baru saya mungkin akan bangkit. Karena saya sangat yakin bahwa tatkala saya akan mati, saya akan bangkit di dalam Kristus Yesus. Tetapi kebangkitan saya bukan seperti yang Yesus, kebangkitan Kristus. 3 mati, 3 hari dan bangkit. Dia adalah, kebangkitan Kristus itu adalah sebagai contoh kepada gereja kita. Dan Kristus harus bangkit untuk menjadi kepala gereja. Amin. Dia bangkit menjadi kepala gereja damai. Ya, dia adalah kepala gereja kita. Dan seluruh gereja, dia adalah kepala. Kalau gereja itu berdasar atas sendiri, saya minta supaya jangan ikut gereja itu. Karena kita ini berdasar kepada Kristus. Kepala dia adalah Kristus, bukan manusia. Kalau ada orang katakan, kalau bukan saya, pintu gereja terbuka, keluar saja dari gereja itu. Kalau ada orang yang katakan, kalau bukan saya, karena tidak ada manusia yang lebih daripada Tuhan. Ya, karena gereja ini adalah milik Tuhan dan dia adalah kepala. Gereja secara sah berdiri pada hari Pentakosta, pada peristiwa pencurahan Roh Kudus,
Yohanes 1 ayat yang ke-33. Sila baca ayat itu. Di mana gereja berdiri pada pada Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Di sanalah gereja bermula. Bukan bermula daripada keinginan manusia, tetapi bermula daripada kuasa Roh Kudus. Dan apabila murid-murid yang ada pada waktu itu berkumpul di Yerusalem, karena itu adalah perintah Tuhan. Dan setelah saya bangkit, jangan tinggalkan Yerusalem, dan saya akan turun. Dan sesudah itu kamu akan pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. Waktu Yesus mati dan bangkit, mereka tinggal di Yerusalem. Dan pada satu masa mereka telah berdoa dan Roh Kudus telah turun. Dan di sanalah bermulanya gereja. Ya, bukan oleh karena rasul-rasul, tetapi oleh karena Kristus, oleh karena Roh Kudus. Nah, Kristus telah memulai gerejanya. Kristus sendiri yang mendirikan gereja. Dia berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius 16 ayat yang ke-8. Dia mendirikan gereja. Asas gereja adalah Tuhan sendiri. Dia katakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Siapa batu karang? Batu karang kita adalah Yesus Kristus. Ya, dia adalah batu karang yang teguh, dan di atas dialah kita bangun gereja kita. Kristus harus bangkit untuk mendirikan gerejanya dan menjadi kepala gereja yang adalah tubuhnya. Gereja adalah tubuh Kristus. Kristus harus bangkit supaya gereja dapat bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, gereja tidak ada. Dan Kristus telah bangkit, maka gereja bangkit, dan kita yang ada pada hari ini bangkit untuk melayani Tuhan. Jadi siapapun kita, saudara, mari kita bersama-sama untuk melayani Tuhan. Jangan katakan, oh itu adalah tugas pastor, itu adalah tugas penginjil, itu adalah tugas pemimpin gereja. Saudara, setelah kita percaya kepada Tuhan, setelah kita bergabung menjadi satu gereja, tugas itu adalah kepada kita semua. Saya sangat bangga kepada anggota gereja kita. Ada beberapa anggota gereja kita yang telah membawa orang kepada gereja damai. Bukan saya yang membawa mereka. Dan anggota kita yang telah membawa banyak orang datang ke gereja damai. Saya sangat bangga. Itu adalah doa saya. Saya tidak kecil hati kalau ada banyak orang datang ke gereja oleh karena kamu. Tidak, saya sangat bangga, saya sangat bersyukur. Ya, itulah doa saya. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan pakailah seluruh anggota gereja damai untuk menjadi saksimu, untuk melayani Tuhan, untuk membawa banyak orang datang ke gereja damai. Ya, tugas itu bukan terletak hanya kepada saya sebagai pastor. Ya, saya tidak banyak kawan, saya tidak banyak teman. Ya, seperti istri saya, dia banyak kawan dan banyak teman. Banyak membawa orang datang ke gereja damai. Tidak secara tubuh tetapi secara roh. Dan begitulah tugas itu kepada kita. Saya bangga, saya memiliki jemaat yang bekerja sama. Yang bekerja sama di dalam pelayanan Tuhan. Membawa orang-orang, cousin-cousin, saudara-saudara datang ke gereja damai. Itu adalah tugas kita. Tugas kita semua. Dan untuk itulah Yesus telah bangkit, membangun gereja. Dan gereja yang milikinya Yesus Kristus itu, yang dimana Yesus Kristus berada, akan bertumbuh. Ya, akan bertumbuh. Karena untuk itulah Yesus Kristus bangkit. Gereja baru dapat memiliki kepala yang berfungsi setelah kebangkitan Kristus. Ya, setelah Yesus bangkit, maka gereja telah bertumbuh dan banyak perkara-perkara yang telah terjadi. Banyak orang yang datang, ya, oleh karena Tuhan telah memberkati. Setelah Roh Kudus turun di Yerusalem, mereka berpencak dan mendirikan gereja-gereja. Di dalam gereja awal itu kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana Allah membangun gereja. Semakin hari semakin bertambah-tambah.
Dan itulah pekerjaan Kristus. Dan yang ketiga, kebangkitannya diperlukan untuk memenuhi tugas ilahinya. Ya, untuk memenuhi tugas ilahinya. Apa tugas ilahi Yesus? Andai kata Kristus tidak bangkit, maka hidup dan pelayanannya berakhir di kayu salib. Betul? Jika Kristus tidak bangkit, maka pelayanannya berakhir di kayu salib. Tidak ada orang ceritakan yang lain-lain lagi. Oh, dia telah mati. Oh, dia bukan Tuhan. Dia mati, tidak ada apa-apa lagi. Tetapi setelah Yesus bangkit, cerita tersiar, tersebar di seluruh dunia, mengatakan bahwa Yesus yang mereka salib itu telah bangkit dari antara orang mati. Dan dari saat itu banyak orang percaya. Banyak orang percaya. Karena Yesus yang telah mereka dengarkan itu, yang Yesus yang telah mereka lihat itu, telah bangkit dari antara orang mati. Yang walaupun banyak usaha untuk menutupi segala kebangkitan Kristus, tidak dapat ditutupi. Dan semuanya nyata bahwa Yesus telah bangkit. Banyak perkara yang ajaib yang terjadi. Banyak orang datang kepada Kristus. Banyak orang yang datang kepada rasul-rasul, memberi diri mereka dibaptis dan mengaku mereka bahwa Tuhan dan Juru Selamat adalah Yesus. Dan banyak yang menderita oleh karena Kristus. Ada yang menderita disalib terbalik. Ada yang menderita, tetapi mereka tidak menyangkali Yesus. Seperti rasul-rasul, mereka tidak menyangkali Yesus. Yang mereka menanggung banyak penderitaan, tetapi mereka tetap percaya, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena mereka sadar dan mereka sudah tahu bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Melalui kebangkitan dan kenaikannya ke surga, Tuhan masuk ke dalam pelayanannya di masa yang akan datang. Dan melalui kebangkitan dan kenaikannya ke surga, dan dia telah masuk melalui pelayanannya kepada masa yang akan datang, yaitu melalui janji-janji Tuhan kepada kita yang ada pada hari ini, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Ya, Tuhan akan menyertai. Tuhan tidak berjanji bahwa tidak akan ada hujan. Tuhan tidak berjanji bahwa tidak ada duri, tetapi Tuhan menyertai, bahwa dia berjanji bahwa dia akan menyertai sampai pada kesudahannya. Ya, kala Tuhan telah berjanji, maka dia akan menggenapi. Kristus harus bangkit untuk menjadi imam besar, pengantara dan pembela bagi kita di surga. Ya, dia harus bangkit menjadi imam besar. Dia adalah imam besar kita. Nanti apabila kita naik di surga, dialah yang akan mengadili, menghakimi kita. Dialah yang akan oh, dia ini adalah anakku, anak yang kukasihi. Tetapi jika kita tidak percaya kepada Tuhan, maka dia tidak akan mengenal kita, saudara. Dan oleh itulah makanya kita percaya, beriman kepada Tuhan. Karena Kristus harus bangkit untuk menjadi imam besar. Dia adalah imam besar kita di surga. Ya, dia yang akan membela kita di surga. Dia yang akan menuntun kita nanti dan memberi kepada kita tempat yang indah. Tempat yang indah. Di masa yang akan datang, ia adalah raja di atas segala raja. Wahyu 19 ayat yang ke-6. Lihat ayat itu. Di masa yang akan datang, di waktu Yesus datang ke dunia ini untuk kedua kalinya, dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada raja selain dia. Dia adalah raja, sang raja untuk kita semua. Yang ketujuh, yang terakhir, kebangkitannya untuk meneguhkan bahwa yang diucapkannya sungguh benar dan tidak ada dusta. Lihat di dalam Matius ayat yang ke-16, pasal yang ke-16 ayat yang ke-21, pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Kebangkitannya untuk meneguhkan bahwa yang diucapkannya sungguh-sungguh benar dan tidak ada dusta. Ya, tidak ada dusta di dalam ucapan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus telah katakan sewaktu dia di dunia ini adalah sungguh-sungguh benar. Baik tentang penderitaannya, baik tentang kenaikannya, sungguh benar terjadi. Sebelum kematian dan kenaikan itu, dia telah berbicara kepada orang Israel pada waktu itu. Di sana sini dia pergi, di Paitala dia pergi, dan dia telah menyatakan
apa yang akan terjadi. Dia akan mati dan akan naik pada hari yang ketiga. Sungguh terjadi, saudara. Itulah sebabnya, karena dia adalah Allah. Perlu bagi Kristus untuk bangkit dari kematian, untuk meneguhkan kebenaran. Pernyataan sendiri mengenai kebangkitannya. Di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-39 hingga yang ke-40. Karena dia telah mengatakan bahwa dia akan bangkit. Dia telah mengatakan bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga dan menjadi Allah dan Tuhan. Dan hal itu perlu dilakukan untuk menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Bukan apa yang dikatakan oleh orang lain, bukan apa yang dikatakan oleh para nabi, tetapi oleh apa yang dikatakan olehnya sendiri, bahwa dia akan mati dan hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan oleh itu dia perlu bangkit untuk menyatakan, mengasahkan apa yang telah dia katakan itu bukanlah satu pembohongan. Pada waktu Yesus telah bangkit, serdadu-serdadu pada waktu itu berkata satu sama yang lain, dia benar-benar adalah anak Allah. Karena mereka telah menyaksikan, melihatkan apa yang telah dia katakan. Mereka telah menyaksikan dan melihat apa yang telah dia katakan. Dan lalu mereka berkata satu sama yang lain, dia ini adalah benar-benar anak Allah. Dan itulah makanya Yesus telah bangkit. Jika Yesus salah mengenai kebangkitannya, maka kita tidak akan percaya lagi kepada apapun yang dikatakannya. Jika Yesus salah mengenai kebangkitannya, dan apalagi yang kita mau percaya. Tetapi apa yang diungkapkan oleh Yesus itu benar-benar terjadi seperti, persis kata orang, seperti apa yang dia katakan. Tidak ada cacat celah. Dan dia telah bangkit dari antara orang mati dan duduk di surga sebagai Allah dan Tuhan. Nah, jika Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, maka tentu saja ia seorang pendusta, bahwa ia mengatakan bahwa ia akan bangkit. Matius 16:21-19. Jika dia tidak bangkit, maka dia adalah pendusta. Karena dia telah mengatakan bahwa dia akan bangkit. Tetapi sungguh dia adalah anak Allah. Sesuai dengan apa yang dia telah katakan, bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Waktu mereka pergi mencari dia tidak ada. Mereka hanya ketemu kain kafan. Dan sesudah itu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada Marta, Maria, kepada Thomas yang tidak percaya kepadanya. Thomas katakan, waktu mereka katakan Yesus telah bangkit, dan dia katakan, saya tidak percaya selagi saya tidak melihat tapak lubang paku itu, saya tidak percaya. Dan waktu pada malam hari Yesus nampakkan diri kepada mereka di satu rumah dan berkata kepada Thomas, Thomas, datanglah kemari, taruhlah jarimu di dalam lubang paku itu. Di sana Thomas mengakui, dan di sana Thomas bertobat. Di sana dan mulai saat itu Tuhan pakai Thomas dengan luar biasa di dalam pelayanan Tuhan. Ya, bukan hanya Thomas, semua rasul-rasul dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Mengapa, saudara? Karena mereka telah melihat Yesus telah bangkit, dan mereka diberi oleh Allah kuasa untuk melayani Tuhan. Dan akhirnya mereka mati seperti sebagai martir, sebagai hamba Tuhan, mati oleh karena Kristus. Kebangkitannya memberikan tanda keabsahan Tuhan selaku seorang nabi, ya, keabsahan Tuhan, ya, sebagai seorang nabi. Dia adalah nabi, dia adalah Tuhan, dan sebagai Allah, sebagai Tuhan, dia telah menyatakan. Dan kenyataan itu telah benar dan sungguh benar terjadi, bahwa dia adalah nabi seperti mana dia katakan. Dia adalah Tuhan sebagaimana dia katakan.
Dan tidak ada hal yang kita perlu ragukan, karena Dia telah melakukan dan telah menggenapi segalanya. Dan Dia telah bangkit menjadi Tuhan dan Allah yang hidup. Kesimpulan daripada khotbah kita, karena penting, makna penting dari kebangkitan Yesus. Yang pertama adalah kebangkitannya adalah untuk meneguhkan keilahiannya, bahwa Ia adalah Tuhan. Yang kedua, kebangkitannya adalah meterai yang sah dari kematian dan karya korban perdamaian dengan sempurna. Dan juga kebangkitannya meneguhkan bahwa Ia hidup dan mampu memberikan kehidupan yang menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Itulah Dia katakan, setiap orang yang percaya tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kebangkitannya merupakan jaminan bagi kebangkitan orang-orang percaya di masa yang akan datang. Satu jaminan kepada kita bahwa akan ada kebangkitan dan akan ada kehidupan di dalam Kristus. Kristus perlu bangkit untuk menjadi kepala gereja, dan Dia telah bangkit menjadi kepala gereja, dan Dia, Yesus Kristus, adalah kepala gereja damai sejahtera. Dan kebangkitannya diperlukan untuk memenuhi tugas ilahinya, dan Dia telah melakukannya untuk memenuhi tugas ilahi, bahwa Dia adalah manusia dan juga adalah Allah. Kebangkitannya untuk meneguhkan bahwa apa yang diucapkan sungguh benar dan tidak ada dusta. Apa yang diucapkan oleh Allah sungguh-sungguh benar, tidak ada dusta, tidak ada yang perlu kita pertikaikan. A to Z yang diucapkannya, A to Z yang telah terjadi, dan itu adalah Allah. Nah, bagaimana kita saat ini? Apakah kematian dan kebangkitan Yesus itu penting bagi kita? Saudara, tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, maka kita binasa. Ya, tanpa kematian dan tanpa kebangkitan Kristus, maka kita binasa. Kepercayaan kita hanya sia-sia. Kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri dari hukum dosa. Saya tidak dapat menyelamatkan diri saya daripada hukum dosa, hanya melalui Yesus Kristus. Ya, melalui Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup untuk semua orang. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain yang menuju kepada Allah selain melalui Yesus Kristus. Karena Yesus mati dan bangkit, maka kita mati di dalam dosa dan hidup jika kita percaya akan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Yohanes 13 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan oleh itu saudara, marilah kita sama-sama, marilah kita bersama-sama, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Karena Dia adalah Allah dan Tuhan bagi kita. Dia telah mati, telah menanggung segala penderitaan, dan bangkit sebagai Allah yang kita percaya. Dan tidak ada suatu perkara pun yang akan menghalangi kita, karena Dia adalah Allah dan Tuhan kita yang hidup. Oleh itu milikilah Kristus di dalam kehidupan. Dan jadilah kematian dan kebangkitan Kristus ini suatu perkara yang sangat besar dalam hidup kita, saudara. Karena daripada kematian dan kebangkitan Kristus inilah kita diselamatkan. Bukan oleh karena saudara baik, bukan oleh saudara kaya. Sebanyak apapun harta saudara, tidak mungkin dapat menyelamatkan saudara. Hanya di dalam kematian dan kebangkitan Kristus ini kita diselamatkan oleh Allah. Oke, untuk mengakhiri khotbah kita pada hari ini, kami ingin menaikkan satu pujian ataupun penyembahan, yaitu Yesus adalah jawaban. Karena Yesus adalah jawaban bagi manusia. Haleluya. Yesuslah jawaban.
dapat melebihi Dia. Yesuslah jawaban bagi dunia, pemimpin dan penolong jalan kehidupan. Bila kau berjalan dalam kegelapan, bukit terjang, batu terjang menghalang di depan. Pandanglah pada Yesus, penolong yang setia. Apa yang Dia janjikan tak perlu terlupakan. Itulah jawaban bagi dunia, tak satu pun yang dapat melebihi Dia. Yesuslah jawaban bagi dunia, pemimpin dan penolong dalam kehidupan. Pemimpin dan penolong dalam kehidupan. Pemimpin dan penolong dalam kehidupan. Haleluya. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu dengan bersyukur karena Engkau telah mati dan bangkit untuk kami sebagai manusia yang berdosa, manusia yang seharusnya menderita. Tetapi Tuhan, Engkau telah menanggung segala penderitaan itu ya Tuhan. Bahkan Engkau telah menyatakan keilahian-Mu bahwa Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga. Dan kami sangat-sangat bersyukur. Allah yang kami percaya pada hari ini bukan adalah Allah yang mati, tetapi Allah yang bangkit, Allah yang telah menjadi kepala bagi gereja kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap pribadi kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan jamah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu. Berkati seluruh jemaat damai, berkati kehidupan, berkati pekerjaan masa depan mereka Tuhan, kami doakan supaya Tuhan memberkati kehidupan kami, agar kehidupan kami diberkati oleh Allah. Lindungi bungkusi kami dengan kuasa Roh Tuhan. Pimpin tuntun kami ya Tuhan. Banyak kelemahan kami, dan kami sangat bersandar akan kuasa-Mu yang akan memimpin menuntun kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Saya memberkati gereja dan seluruh umat Tuhan pada hari ini yang mendengar daripada ibadah kami, yang ikut serta di dalam ibadah ini. Tuhan akan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan akan menyinarimu, memberi engkau damai sejahtera, memberi engkau sukacita, dan memberi kepadamu pengharapan yang hidup di dalam Yesus. Karena engkau telah percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkatimu. Dia adalah Allah-Mu, Dia adalah Tuhanmu yang akan menyertaimu dan memberkati hidupmu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati jemaat-Mu. Yang sakit Tuhan Engkau sembuh, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang susah Tuhan Engkau hiburkan, dimanapun mereka berada. Berkati mereka, keluar masuknya mereka. Tuhan Engkau adalah Allah dan Tuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Sampai di sini sahaja ibadah kita pada pagi ini. Terima kasih karena setia bersama kami dari awal hingga selesai. Jumpa minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati.